Hai guys, hari ini kita kembali menyaksikan persidangan babak terbaru, yaitu babak menghadirkan saksi dan juga ahli. Dan di sini pemohon atau selaku tim kuasa hukum Peggy menghadirkan ahli dari Polda Metro Jaya, dan seperti kata beliau, sebagai ahli beliau sudah menghadiri sidang kurang lebih 250 kali. Bisa dibilang sangat kompeten sebagai ahli. Dan kita akan sama-sama melihat poin-poin penting yang ditanyakan oleh para tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Ayo kita lihat videonya. Apakah boleh secara hukum atau secara moral seseorang penyidik atau yang kepolisian datang ke rumah seseorang yang kemudian melakukan penyitaan dengan penyitaan terhadap barang bergerak, kemudian tidak ada suratnya atau tidak pernah ada surat terhadap barang penyitaan tersebut? Apakah itu boleh? Tidak boleh, pihak. Tidak boleh. Karena penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu ada dua macam. Pertama, dia mesti ada izin sita dari pengadilan. Kalau dia sudah menyita, itu dalam waktu 3 hari, dia mesti ada persetujuan sita dari pengadilan juga. Jadi dalam 3 hari dia berkewajiban melakukan sita. Ini kasih contoh bagus kepada. Bukan melakukan sita, pihak. Jadi kalau dia sudah nyita, kalau sebelum nyita dia mesti dapat izin dari pengadilan. Kalau dia tidak bawa izin dari pengadilan, dia bisa nyita langsung karena takut hilang atau apanya benda-benda itu, maka setelah dia nyita, dia mesti ada, setelah 3 hari mesti ada persetujuan dari pengadilan. Ya, kalau ini tidak ada dua-duanya, ya penyidiknya salah. Ini masuk dalam ranah peradilan. Ya, kalau misalnya penyitaannya ilegal itu masuk dalam peradilan. Kalau dia. Dan pertanyaan tim kuasa hukum Peggy ini tentunya menuju kepada tim penyidik yang menyita alat bukti berupa sepeda motor yang dibawa oleh polisi atau tim penyidik tanpa adanya surat dari pengadilan. Kita lihat lagi poin yang selanjutnya. Kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, berarti dia belum pernah dipanggil. Belum pernah dipanggil sebagai terlapor atau belum pernah dipanggil sebagai saksi. Tahu-tahu 5 tahun kemudian ditetapkan sebagai tersangka, belum ada pemeriksaan yang lain, belum ada gelar. Iya, itu kan salah. Ya, berdasarkan Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019. Iya, itu salah kalau tidak ada pemanggilan sebelumnya. Di DPO ditulis namanya Peggy alias Peron. Iya. Oleh polisi, dalam hal ini Polda Jawa Barat, menangkap klien kami bernama Peggy Setiawan. Pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra-peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk peradilan karena salah tangkap. Salah Ya. tangkap. Oke, Salah tangkap, dijawab. guys. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap. Tangkap berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Gugur, guys. Oke, mantap. Gak usah disoraki atau ditanggapi. Ini bukan pertunjukan ya. Tahan aja. Kalau nanti mau ketawa nanti di luar, dikumpulkan dulu dah. Kami sebut contoh ya. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, seperti yang tadi rekan kami sampaikan, daftar DPO salah satu diantaranya adalah Peggy alias Perong, tinggi badan 160, ya, rambut keriting, kulit hitam, beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, ya, tinggi 160, katakanlah begitu karena standar Indonesia ya, rambut lurus, alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Nah, apakah itu boleh dilakukan oleh polisi? Tidak boleh. Tidak boleh.
Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Iya. Terima kasih. Iya, poin pentingnya juga. Itu dia. Sedangkan polisi tidak sesuai dengan alamat yang ada di daftar DPO. Atau alamat DPO itu tidak sama dengan alamat rumah Peggy. Tentu itu tidak sah atau bisa dinyatakan gagal. Begitu kira-kira guys. Bagaimana menurut Anda semuanya guys? Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga ditahan. Semuanya harus menahan. Iya, kalau semuanya tertawa ini kayak lawak. Lawak. Lanjut silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia karena Yang Mulia tadi mau tepuk tangan juga ternyata. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa aja nih Bang. Terima kasih Yang Mulia. Jangan menyimpulkan, kan. Oke, siap. Terima kasih Yang Mulia. Orang dijadikan tersangka dahulu. Dijadikan tersangka tanggal 21. Baru dicari alat bukti. Diminta mencari saksi-saksi, dicari lagi surat ijazah, dicari lagi itu foto, dicari itu KTP. Bagaimana menurut saksi? Boleh nggak seperti itu? Semestinya sebelum ditetapkan jadi tersangka sudah mengumpulkan alat bukti, dan sudah mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi, digelar dulu kasus itu. Karena polisi kan ada petunjuknya, Kapolri nomor 16 tahun 2019. Saya minta keterangan dari ahli satu aja nih, agar panitera mencatat. Berarti tersangkanya bisa digugurkan ya? Kalau nggak bisa? Iya, kalau itu terbalik misalnya tidak sesuai dengan perkapnya Kapolri dan tidak sesuai dengan putusan MK, maka itu nanti majelis hakim Bisa menggugurkan tersangka? bisa. Baik, terima kasih. Amin ya guys. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Peggy Setiawan bebas guys. Kita lanjut lagi di poin selanjutnya. Artinya kalau ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan tanpa ada dulu pemanggilan, itu bisa dibatalkan. Iya. Terima kasih. Dibatalkan guys saya. Nah, sekali lagi kami pertegas, ketika keterangan saksi-saksi tanpa didukung alat barang bukti yang dipergunakan melawan perbuatan pidana itu sah atau tidak? Tidak sah. Terima kasih. Tidak sah. Ya, gini. Iya. Jadi kalau misalnya adanya satu perbuatan perkosaan, itu mesti diperiksa itu. Masalah sperma yang ada dalam vagina itu, apakah DNA-nya itu sama dengan DNA yang pelaku? Iya, dicocokkan. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan DNA, kita kan nggak tahu, jadi tidak ada kepastian hukum. Iya, Apa betul. DNA si A atau DNA si B. Kalau diperiksa DNA-nya tahu nih, oh DNA si A misalnya 1, DNA si B itu 2, kan ketahuan. Jadi mesti siapa yang dipersalahkan, siapa yang mesti bertanggung jawab. Jika seseorang melihat sebuah video Ya, dan kemudian orang tersebut adalah anggota kepolisian. ya. Ini menyinggung Pak Rudiana. Kita lihat bagaimana jawaban dari ahli. Anggota kepolisian tersebut itu bertugas, katakanlah kita ambil dia bisa narkoba. Ya. Apakah terhadap peristiwa pembunuhan dan perkosaan dia berhak katakanlah membuat surat penyelidikan dan sebagainya, atau dia berhak menangkap seseorang dan sebagainya, walaupun kemudian akhirnya dia buat laporan polisi, apakah boleh? Sebetulnya kalau bukan bagian dia tidak punya hak. Tidak punya hak. Tapi kalau misalnya dia tertangkap tangan, nah yang ditangkap tangan itu dia mesti serahkan pada bagian yang misalnya pada reserse kriminal umum atau reserse kriminal khusus atau pada bagian anak-anak. Dia sebenarnya nggak bisa karena dia bagian narkoba. Dalam kes ini dia melakukan penyidikan, itu sama sekali nggak bisa. Iya, nggak bisa. Saya perlu garis Iya. bawahi.
Ya, enggak bisa, bukan job dia tuh. Bukan job dia. Kalau seandainya sedemikian yang terjadi, kira-kira apa ada sanksinya? Itu sudah terjadi kekacauan hukum itu, Pak. Terjadi kekacauan. Iya. Kekacauan hukum, guys. Apakah pasal 340 pembunuhan berencana persidangannya terbuka atau tertutup? Terbuka mesti. Terbuka semestinya. Iya. Kalau ada terjadi persidangan, ini terjadi nih. Pada yang sudah terpidana sekarang tertutup untuk umum. Bagaimana terhadap perkara itu? Itu melanggar hukum acara. Gini, dakwaan itu berbagai macam, ya. Ada pembunuhan, tiba-tiba ada perkosaan juga. Mohon izin yang mulia, pengalaman saya lama menjadi auditor militer. Kalau kasus itu bersamaan, kita buka pembunuhannya dulu, yang mulia. Untuk pemerkosaannya baru kita buka, kita tutup. Itu yang mulia. Pengalaman saya sebagai auditor militer, yang mulia. Tanyakan ke ahli, bukan ke saya. Nah, ya enggak, tadi mau izin. Tadi yang mulia mengatakan itu memang ada versinya, ada bisa tertutup. Jadi tidak. Kalau untuk 340, sepengetahuan saya harus terbuka. Mesti terbuka. Sementara untuk yang terpidana sekarang ini itu tertutup. Itu satu. Saya nanti minta tanggapan dari saudara ahli. Yang tertutup tadi apa? Pasal 340 pembunuhan berencana. Iya. Berarti persidangan itu satu tidak? Enggak. Salah. Sampaikan ke ahli, dakwaan Yang mulia. dalam persidangan itu dakwaan Izin yang mulia. tunggal 340 atau Oke, yang mulia. Izin yang mulia, yang mulia. Mohon izin. Saya rasa pemohon itu tidak ada relevansinya dengan penetapan praper ini dan. Oh, mohon izin yang mulia. Ini ada hubungan sama perkara klien kami. Sebentar. Pokoknya kita akan mencatat apa yang terjadi di persidangan, nanti terkait dengan relevansi atau tidak relevansi dalam putusan. Siap. Kalau Sangat bijaksana. tidak relevansi kita singkirkan. Siap, yang mulia bijaksana. Cukup adil. Nah, Cukup di Jawa adil Barat ini, hakimnya. Mungkin ada ratusan bahkan ribuan nama Peggy Setiawan. Kita persempit jadi 5 nama Peggy Setiawan. Nah, Iya. apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum dan menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup dengan mempersangkakan, menangkap dan menahan 1 Peggy Setiawan, atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Ya, Mantap. jadi untuk mengusut kasus tersebut, jadi ke-5 Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil, Ya. kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Itu dia. Siap-siap yang namanya Peggy Setiawan, Anda akan dijemput. Setuju, guys? Komen banyak-banyak di komentar, guys. Pertanyaan saya ini cukup krusial sekali, Ya. sehubungan dengan perkara yang sedang kita hadapi, ya, khususnya terhadap klien kami Peggy Setiawan. Oke. Pertanyaan saya itu seperti ini, Pak Ahli, Ya. kan penyidik belum tahu bahwa Peggy Perong atau Peggy Setiawan itu sebagai pelaku tindak pidana karena belum diperiksa. Iya, Tapi barang betul. bukti sudah dirampas terlebih dahulu atau disita. Yang tadi itu sita itu tanpa Iya. ada berita acaranya, tanpa ada penetapan pengadilan, sudah dilakukan penyitaan. Jadi pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya. Dan itu Oke. kesalahan daripada Siap. penyidik. Kemudian pertanyaan ini berlanjut ini, saudara ahli ya. Iya. Setelah penyidik atau pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian mempertanyakan kepada orang tua daripada calon tersangka ini bahwa di mana tersangkanya, calon tersangka itu, dan sudah dijawab oleh orang tua bahwa sudah jelas dia berada di misalnya di Bandung, Ya. bukan di Cirebon, ya, dia berada di Bandung. Tetapi polisi tidak menelusuri untuk menangkapnya atau memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Apa menurut pendapat saksi, menurut pendapat ahli, kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap
tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Iya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil Ya. Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Ya. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Ya. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Ya. Itu kalau tidak dilakukan salah tuh. Tahu-tahu main tangkap aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidiknya kan. Ya. Padahal sejarah atau silsilah kasus ini yang jadi DPO adalah Peggy Peron. Ya. Nah, kenapa kok Peggy Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahanan itu pihak kan menuntut Prapit di sini. Iya, Pak. Peradilan. Itu jalannya sudah betul. Ya. Sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim tunggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum ya? Iya, kalau pendapat saya begitu. Ya. Melanggar hukum, guys. Tapi menurut ahli, apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah. Bagaimana? Iya, betul. Berarti tidak sah ya? Iya, tidak sesuai mentersangkakan dengan KUHAP. Peggy Setiawan, tidak sah. Tidak sesuai dengan KUHAP. Tidak sesuai dengan KUHAP. Oke, terima kasih. Oke, tidak sah lagi, guys. Ya. Tidak sah. Ahli. Bisa dibenarkankah menurut hukum apabila polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka bahkan ditangkap dan ditahan hanya karena pribadinya yang jelek, semisal suka mabok, kemudian tingkat kecerdasannya kurang atau pelupa, bahkan saat ditanya polisi pun gugup, gemetar kan gitu. Sementara tindak pidananya belum diketahui. Bisa dibenarkanlah demikian? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Terima kasih. Mantap pertanyaannya. Untuk kasus 340 ini kan pembunuh berencana. Itu seharusnya kalau menurut ahli bagaimana? Harus ada motivasi atau bagaimana? Jadi kalau 340 namanya pembunuhan berencana. Dia sudah punya rencana, dia sudah punya offset, dia sudah punya actus reus, dan dia sudah punya mens rea. Sebelum kejadian dia sudah tunggu-tunggu tuh, ingin membunuh tuh, sudah dia tunggu-tunggu. Berarti sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana, maka kalau pembunuhan berencana. Tersangkanya tidak mengenal sama korban, apakah mungkin itu ada terencana? Tidak bisa ada pembunuhan berencana. Oke, guys, seperti pada poin terakhir tadi, Peggy dimasukkan di pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Kebanyakan pembunuhan berencana itu korbannya adalah orang yang dikenal. Sedangkan di sini Peggy benar-benar tidak mengenal Eki dan juga Pina. Jadi bisa dibilang di sini Peggy tidak melakukan pembunuhannya. Bagaimana menurut pendapat Anda semuanya, guys? Banyak poin-poin penting yang ditanyakan oleh para tim kuasa hukum Peggy Setiawan, dan tentunya semua itu bisa membuat Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Setelah pertanyaan dari para tim kuasa hukum Peggy tadi, maka dilanjutkan dengan pertanyaan para tim penyidik. Tapi berhubung videonya terlalu panjang, jadi kita lanjut aja nanti di video berikutnya. Dan bagaimana menurut tanggapan Anda semuanya tentang kasus Peggy Setiawan ini, guys? Silahkan tulis tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.